Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai zat aditif dan zat adiktif. Apa bedanya coba? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dalam bahan makanan atau minuman, jumlahnya sedikit, secara sengaja agar makanan rasanya enak, warna lebih menarik, aromanya menggugah selera, kemasannya menawan. Apa itu zat adiktif? Adalah zat-zat yang dapat menyebabkan penggunanya atau orang menjadi ketagihan atau ketergantungan. Kelompok zat tambahan makanan atau zat aditif antara lain 1. Pewarna. Kenapa ditambahin pewarna? Tujuannya untuk memberi warna makanan atau minuman agar menarik. Ada 2 macam pewarna alami yang berasal dari alam, yaitu pandan, suji, stroberi, buah naga, coklat misalnya. Pewarna buatan atau sintetis yang dibuat di pabrik. Brilliant blue berarti warnanya biru. Tartrazine warnanya kuning. Sunset yellow warnanya oranye. Alura red berarti warnanya merah. Yang kedua, kelompok pemanis. Tujuannya untuk membuat rasa manis pada makanan ataupun minuman. Pemanis juga ada 2 macam, yaitu pemanis alami, misalnya gula pasir, gula merah, madu, bit. Pemanis buatan atau sintetis itu ada sorbitol, siklamat, aspartam, sakarin. Itu semua kita sebut sehari-hari dengan nama biang gula. Yang kelompok ketiga adalah pengawet. Kenapa diberi tambahan pengawet? Tujuannya untuk menghambat kerusakan bahan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Pengawet ada 2 macam, pengawet alami, contohnya misalnya garam saat pembuatan ikan asin, gula contoh saat membuat manisan buah. Pengawet buatan atau sintetis contohnya adalah asam benzoat, natrium benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, butil hidroksianisol atau BHA. Yang tidak disarankan adalah formalin dan borak. Ada juga pengawetan bahan makanan hanya secara fisik saja, misalnya dengan pemanasan, pembekuan, dan pengasapan. Yang keempat, kelompoknya adalah penyedap. Tujuannya untuk meningkatkan cita rasa makanan. Contoh penyedap alami banyak sekali ya di bumbu dapur yang ada di dapur ibu kamu. Jahe, kunyit, lada, ketumbar, kayu manis, cabai, garam, gula itu pun termasuk penyedap alami.
Penyedap buatan contohnya adalah MSG atau monosodium glutamat. Kita kenal sehari-hari dengan nama vetsin atau micin. Yang kelima adalah pemberi aroma. Tujuannya supaya makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Contohnya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, dan vanili. Itu merupakan kelompok pemberi aroma yang alami, yang berasal dari alam. Sedangkan esen yang kita kenal sehari-hari ada amil kaproat, aroma apel, kemudian amil asetat, aroma pisang Ambon, kemudian etil butirat, aroma nanas, dan vanilin, aroma vanili, merupakan pemberi aroma yang sifatnya sintetis, yaitu tiruan yang dibuat di pabrik. Zat adiktif ternyata dikelompokkan menjadi 3 macam atau 3 kelompok. Satu adalah narkotika, 2 psikotropika, yang ketiga adalah psikoaktif lainnya. Apa itu narkotika? Adalah zat atau obat dari tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit atau nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan. Ini tidak dianjurkan digunakan oleh sembarang orang tanpa resep dari dokter. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang atau hilang kesadaran, menyebabkan juga ketergantungan. Maka itu pun tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Psikoaktif lainnya adalah zat atau obat, bukan narkotika dan bukan psikotropika, dapat berpengaruh pada kerja sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan. Dan itu bisa berbahaya bila kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Kita kenal ada heroin, kokain, ganja, morfin, metadon, kodein. Ini adalah contoh dari narkotika. Kemudian ada ekstasi, LSD, amfetamin, diazepam adalah contoh-contoh zat yang termasuk dalam psikotropika. Alkohol, nikotin pada rokok, kafein pada kopi merupakan contoh dari psikoaktif lainnya, yaitu bukan narkotika dan bukan psikotropika, tapi bisa menyebabkan ketergantungan. Dampak penggunaan zat adiktif dalam jangka panjang. Yang pertama adalah membuat daya pikir menurun. Yang kedua, membuat motivasi belajar menurun.
Yang ketiga, perhatian ke lingkungan berkurang, terhadap keluarga, terhadap sahabat berkurang, menyebabkan penyakit pada organ dalam. Yang kelima, bisa menyebabkan ketergantungan. Yang keenam, yang paling parah, bisa menyebabkan kematian. Bagaimana upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba? 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. 2. Meningkatkan harga diri. 3. Dapat memilih pergaulan yang baik. 4. Terampil menolak tawaran narkoba. Ini ada gambar zat aditif, coba kalian kerjakan ya, apa saja yang ada di gambar ini dan termasuk dalam zat aditif kelompok titik-titik. Kemudian gambar yang kedua, kamu lihat, coba tolong sebutkan 5 nama bahan yang terdapat pada gambar di atas dan termasuk zat aditif kelompok titik-titik. Kerjakan ya. Kemudian yang ketiga ada gambar. Coba gambar apa ini? Kamu sebutkan termasuk zat aditif apa? 3A. Kemudian gambar 3B-nya adalah termasuk kelompok zat aditif apa. Dan ini yang tengah 3B adalah zat aditif apa. Perhatikan gambar berikut coba. Ternyata orang yang sedang melakukannya akan mengeluarkan zat sisa atau residu yang namanya tar, bisa menyebabkan kanker. Kemudian karbon monoksida bisa berpengaruh pada pernafasan dan pembuluh darah. Karbon monoksida itu bersifat racun. Nikotin bisa menyebabkan jantung berdebar dan tekanan darah meningkat. Soal ketiga, dengan melihat gambar tersebut atau di atas, maka saran apa yang bisa kalian berikan pada orang yang melakukan hal tersebut? Yang keempat, apakah keuntungan yang didapat dan kerugian yang didapat oleh ibu bila ibu kalian menggunakan bahan tambahan atau zat aditif pada saat mengolah makanan? Coba kalian kerjakan ya di buku latihan 4 soal itu. Semoga hari ini pelajaran kita kamu pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.